Jadi anak-anak ini diculik sama dia, dan tidak hanya 2 anak itu, yang lain juga. Yang 3 anak laki-laki juga? No. Ini mereka juga? Ya, Diculik juga itu? ya. Terus? Ada dendam pribadi karena dia pernah kehilangan anak. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena stres atau sakit. Jadi dia nyulik anak orang. Dan nyulik anak orang itu bukan nyuliknya tuh bukan udah gede kayak yang cowok-cowok tuh dari umur 1 tahun udah diambil sama dia. Makanya yang paling berubah wujud mereka karena udah nurut banget gitu. Nah tapi kalau yang ini adik kakak, diambil dua-duanya. Pak, Iwan, aku mau tanya nih. Di ini aku ngeliat mukanya ada rambut, potongan-potongan rambut sama ada darah. Itu dia emang melakukan ritual sesuatu atau emang gila aja? Ritual. Hah? Maniak? Soalnya yang perempuan-perempuan ini dia meninggalnya karena kelaparan. Yang diingat cuma nyanyian itu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita mau coba melakukan pembuktian sekali lagi. Ini kita sudah dapat beberapa sosok anak kecil, total ada 5, dan ada sosok seorang perempuan yang tadi dibentak sama Sarah. Jadi kita belum bisa hadirin Sarah dulu di sini, tapi kita mau coba berkomunikasi dengan sosok ini. Mudah-mudahan bisa. Oke, boleh. Kamu duduk aja deh. Oke, duduk aja nggak apa-apa. Senyaman mungkin. Itu siapa yang sih? Ada orang. Gimana? Gimana? Kiri sana. Ya, dia nggak fokus. Mila masih dengar saya? Oke. Ada sosok dia di sana. Boleh kamu berapa? Saya akan tanyakan pertanyaan kepada sosok ini yang digambar. Oke, kamu fokus. Nggak usah mikir apa-apa. Hai, kamu sosok yang ada di gambar ini. Apakah kamu berdiri di depan kita semua? Ada juga. Kita mencoba untuk melakukan komunikasi. Mila. Oke Mila, ini kan pengalaman pertama ya. Kamu ikut acara Memburu Misteri kan. Memang nggak semudah itu, tapi nggak apa-apa. Memang agak susah. Cuman ketika kamu kita minta untuk fokus, apa yang kamu pikirin? Yang aku pikirin itu benar-benar pengen mengetahui sebenarnya. Terus? Oke, terus? Habis itu? Tadi kan kamu sempat kayak lemes gitu kan? Terus akhirnya tiba-tiba kamu bangun, kamu sadar nggak? Apa itu kamu ngomong? Kamu sadar? Pertama saya melihat ada kayak sosok ini. Kayak sosok apa yang kamu lihat sepintas? Ya kayak ada berdiri gitu, kayak baju. Ikuti. Kayak gitu. Bajunya, cuma wajahnya. Bajunya kayak gitu. Gimana Pat? Oke, start. Tadi kita coba komunikasi sama Mila. Ya, komunikasi dengan sosok ini, kita belum tahu namanya siapa sih. Cuman tadi kan Mila memang, karena kan setiap orang beda-beda sensitivitasnya. Berarti memang ketika memang tidak bisa, memang tidak bisa. Tapi tadi waktu pas pertama itu saya melihat Iya, waktu pas ngetes untuk fokus ya, kamu. Fokus. Tapi sesosok kayak apa ya, wajahnya itu memang tidak terlalu. Cuma dia kayak melihat ada apa gitu orang itu. Oke, kita lupain ini dia. Apa yang sudah dia lakukan. Kita coba menggali dia sebelum terlihat seperti ini, Wisnu.
sebelum dia jadi sosok yang seperti sekarang. Wujud aslinya. Mau pindah tempat atau Boleh, agak sini, agak sana panas aja ya? sini. Perempuan ini bukan orang apa ya? Bisa dibilang dia lahir dari keluarga yang sangat ada. Cantik loh dia nih. Sebenarnya cantik. Cantik Fadi. Soalnya kalau ngelihat dari rumahnya dia besar dan dia memaksa ayahnya untuk dibangunkan rumah jauh dari tempat tinggal orang tuanya, dan ternyata Untuk dia melakukan penculikan anak. Oke, Wisnu sama Sarah mau coba gambarin sosok dia sebelum jadi form seperti ini? Bisa? ada mediatornya. Rahman ya? Siapa namanya? Lin itu bukan nama Indonesia. Lin itu nama Belanda ya. Tadi Wisnu sempat bilang ada suara Dinda apa Linda gitu. Linda. Halo, Linda. bisa bicara nggak? Nak, liatin gambar dia yang sebelum ini. Ini siapa nih? Lihat dong gambarnya, ini siapa? Itu kamu? Kamu tinggal di mana? Kamu suka culik anak ya? Kenapa kamu culik anak itu? Kamu dulu pernah kehilangan anak. Anak kamu meninggal. Iya. Tapi kenapa kamu harus menculik anak-anak lain? Boleh tahu kamu kenapa bisa meninggal? Hah? Berapa banyak yang anak yang mati sama kamu? 4. Sekarang menyesal nggak? Kamu siksa? Kamu kenal dia sosok anak kecil itu? Kalau ini siapa? Agak sulit ya dia untuk kayak ngomongnya sulit. Jadi, Nah, boleh di... ya. Memang harus kita buka ya, jadi sosok yang mengerikan itu dan sosok yang jahat pasti ada sesuatu yang menyebabkan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang jahat itu bukan karena memang jahat dari awalnya, ya kan? Tapi itu kembali lagi kepada pilihan kita. Ya. Tapi kenapa sosok Lin ini cantik sih sebenarnya? Jadi ada sesuatu yang merubah dia pada saat dia kehilangan anaknya. Dan waktu tadi bilangnya bunuh diri, rasa ingin mengakhiri hidupnya itu nggak hanya pas di akhir aja. Jadi di awal waktu kehilangan anaknya itu dia selalu mau bunuh diri sampai Ya, akhirnya makanya dia punya anak dan akhirnya suaminya ditinggalin, bapaknya nurutin apa mau dia, akhirnya dia dipindahkan ke yang dia mau. yang dia mau gitu. Tapi sesuatu merubah dia, akhirnya dia melakukan itu. Jadi sakit sebenarnya karena dia sampai tega menyakiti anak-anak gitu. Dan di abuse ya, kan nggak dikasih makan, dipukul juga gitu karena kebencian dia. Tapi yang laki-laki nggak terlalu di ini ya, tidak separah yang perempuan. Laki-laki. Oh, mungkin anaknya cewek kali. Berarti kita dapetin informasi dan cerita yang ada di sini adalah kenapa tadi Sarah dari awal kenapa anak-anak ini ada korelasinya sama si cewek. Iya, yang ada di sini. Ya, si cewek ini. Ternyata itulah cerita yang terjadi di tempat ini. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari cerita ini, memang ada alasannya kenapa si wanita ini akhirnya bisa berbuat buruk atau jahat gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita, kalau misalnya kita ikhlas menerima apapun yang ditakdirkan oleh Tuhan, otomatis kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan episode Memburu Misteri. Terima kasih juga buat
Mila sudah ikut memburu misteri. Iya. Dan pemirsa itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pelajarannya. Kami kembalikan lagi kepada pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi pesan tersendiri ya. Iya. Kalau buat kita sih banyak sekali ya Banyak. pelajaran yang bisa Ya. kita dapatkan setiap episodenya. Saya Fadi Iskandar, Saya Sarah Wijayanto. Dan saya Curmila. selamat malam.